kampus dan politik selama ini dilarang. Ada gagasan dari KPU RI boleh kampanye di kampus. Bagaimana sejarahnya sehingga politik tidak boleh masuk kampus? Ingat NKKBKK? Kampus kita menjadi lebih sehat atau menjadi bagian partisan politik? Mungkinkah ini akan memajukan bangsa Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Pro dan kontra tentang kampus untuk kampanye politik muncul kemarin atau jauh sebelumnya. Larangan di kampus atau pelaksanaan kampanye di kampus itu selalu ada. Namun pada minggu kemarin Ketua KPU RI memperbolehkan kampanye di kampus. Ini sesuatu barang baru. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sepaham? Ayo kita baca di beberapa media dahulu, kita bandingkan dan kita perdalam dan kita analisa. Selanjutnya, apakah ini akan menjadikan hal yang baik untuk negeri ini atau malah akan menjadikan negeri ini akan terperosok? Pertama, kita lihat di Merdeka, Ketua KPU kampanye politik di kampus itu boleh. Nah, ini sesuatu yang berbeda dengan tradisi selama ini. Selanjutnya di Liputan 6, diizinkan kampanye politik di kampus, PDIP, kami tunduk aturan main KPU. Wah, ini aturan main KPU ini berdasarkan undang-undang atau bukan? Ayo kita lihat nantinya. Selanjutnya kita lihat berita yang agak lama, yaitu di Detik. Menristek Dikti, kampus tidak boleh untuk berpolitik praktis. Apakah ini dalam kategori apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi? Meskipun beritanya ini sudah lama ya, 2018-2019, namun kan kalau berbicara undang-undang dan lain-lainnya kan sama. Nanti kita bahas. Selanjutnya ini ada sebuah media online, larang mahasiswa berpolitik, Indonesia bisa kehilangan tunas berkualitas. Wah, bisa saja ini. Selanjutnya di Republika, hindari politik praktis di kampus. Ini juga berita yang sudah relatif lama, itu pada periode kemarin 2014. Tapi kan kalau ngomong undang-undang kan belum berubah. Dan di Tempo, Menristek Dikti larang kampanye politik di dalam kampus. Dan ini kalau kita melihat beritanya juga 2018, jadi sudah pada periode sebelumnya. Ini periode awal menuju 2024. Ayo pilih yang mana? Oke, kita lihat aja yang di Merdeka tadi, gagasan untuk diperbolehkan kampanye di kampus. Ketua KPU kampanye politik di kampus boleh. Nah, ini yang terhangat karena pada 22 Juli 2022. Merdeka.com, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan berikut. Ketentuan boleh saja mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya kan boleh, kata Hasyim usai menghadiri sarasian kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada Jumat 22 Juli. Kampanye di lingkungan kampus boleh dilakukan selama memberikan ruang yang sama bagi peserta pemilu lain. Tambahnya, dalam pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus, selanjutnya ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.
termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta pemilu. Intinya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi peserta pemilu. Dia mencontohkan jika ada 3 orang calon yang melakukan kampanye, maka seluruh calon tersebut diberikan ruang yang sama untuk berkampanye di lingkungan kampus. Hal itu bisa dilakukan mengingat seluruh warga kampus merupakan pemilih. Dia sepintas rasional, tapi mengapa selama ini tidak ada? Ayo kita baca terus. Asal diberikan kesempatan yang sama, misal calonnya ada 3, ketiganya boleh masuk atau berkampanye di kampus. Kalau mau diadu, debat juga boleh tambahnya. Dia menambahkan masyarakat Indonesia cukup cerdas untuk melihat adanya unsur kampanye atau tidak pada saat peserta pemilu melakukan kunjungan kerja. Kampanye merupakan sarana untuk mempengaruhi seseorang untuk memilih. Rakyat kita sudah cerdas mana yang namanya kampanye, mana yang tidak. Sudah tahu kampanye itu bicara soal visi misi, lalu ada ajakan untuk memilih. Jika hanya berbicara visi misi, maka tidak ada ajakan memilih, itu bukan kampanye. Ia menilai kampus merupakan tempat pengembangan keilmuan, teknologi, dan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk merumuskan sejumlah kebijakan inovatif dan pembangunan Indonesia. Mestinya partai politik menggandeng kampus untuk merumuskan kebijakan yang inovatif untuk mengembangkan kemajuan bangsa yang paling penting ini. Pecinta masa depan negeri, sekilas itu tadi mungkin perlu diklarifikasi ya ke teman-teman Merdeka ya. Maksudnya itu sosialisasi atau hadir di kampus atau berkampanye di kampus. Karena kalau ngomong kampanye di kampus tadi kan sepintas Ketua KPU RI Mas Hasyim Asy'ari kan selama tidak menyampaikan visi misi tidak ada ajakan. Ada perbedaan antara kampanye dan sosialisasi. Selanjutnya kalau kita bandingkan dengan yang di liputan 6, di izin kampanye politik di kampus PDIP kami tunduk aturan main KPU, dan kita bandingkan dengan pada apa yang disampaikan Mendikbud Dikti pada periode kemarin, kampus tidak boleh untuk berpolitik praktis. Pecinta masa depan negeri, ini sesuatu yang baru ya. Mungkin pertanyaannya pun juga satu dengan lainnya mungkin harus dibedakan. Kampanye di kampus itu berbeda dengan sosialisasi di kampus, atau memberikan ruang semacam seminar sebagai pembicara, itu juga berbeda. Selama ini yang terjadi adalah ya elit partai, khususnya teman-teman legislatif, bisa masuk ke kampus. Teman-teman eksekutif pun bisa masuk ke kampus. Mereka bahkan menjadi semacam pembicara yang memotivasi para mahasiswa untuk bagaimana mendudukkan masa depannya, bagaimana diceritakan para legislatif ataupun eksekutif dari proses dari mahasiswa dahulu selanjutnya terpilih. Jadi selama ini sebetulnya para elit partai dan elit partai yang di legislatif ataupun elit partai yang ada di eksekutif, mereka sudah berjalan di kampus. Hanya saja temanya bukan kampanye. Temanya bisa sebagai pembicara seminar atau sebagai undangan khusus bagaimana mengisi tema-tema yang ilmiah yang ada di kampus. Namun kalau melihat judul dari Merdeka tadi, itu kan sesuatu yang menganga. Maksudnya kita pasti melotot semuanya terhadap judul yang dibuat itu, yaitu kampanye politik di kampus boleh. Seandainya ini diperbolehkan, menurut saya sih juga tidak apa-apa. Karena apa? Syaratnya adalah diberi fasilitas yang sama untuk semua kontestan, baik partai politik ataupun para calon legislatif. Jadi di situ ada
equal, kesamaan. Namun yang menjadi perhatian, apakah partai politiknya ataupun legislatifnya secara langsung berhubungan dengan siapa, itu yang lebih detail. Karena kampus kan ada komposisi, di situ adalah rektor, elit yang ada di kampus, tetapi ada BEM, mahasiswa. Keduanya mempunyai kebijakan, memang BEM itu di bawah rektor, tetapi dalam berbagai aktivitas masing-masing mempunyai kapasitas yang tentunya tidak bisa dinafikan. Dan biasanya yang paling aktif untuk menampilkan para orang-orang hebat itu ya teman-teman mahasiswa. Karena apa? Mereka mempunyai harapan terhadap masa depan. Kalau para dosen itu kan bagaimana memotivasi para mahasiswa. Tetapi kalau mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhannya, maka didiskusikan antara mereka. Nah, sekarang siapa yang mengelolanya? Ya keduanya, antara rektorat sama badan eksekutif mahasiswa. Ini perlu ada klik supaya nanti tidak ada kesalahpahaman. Misalkan seperti yang terjadi di UI kemarin, yang terjadi dengan tema kritis mahasiswa antara rektorat sama antara mahasiswa, itu berbeda cara mengkritik Pak Jokowi. Ya bagaimanapun ada perbedaan karena ada dasarnya. Rektorat adalah menjadi bagian dari pemerintah, dilantik oleh pemerintah, maka harus sama. Kalau mahasiswa tidak, mahasiswa mempunyai keberanian untuk berbeda karena ada gagasan yang ingin ditawarkannya. Nah, siapa yang menjalankan di kampus ketika ada kampanye di kampus atau mengelola kampanye di kampus? Kalau misalkan dibiarkan mereka, partai politik ataupun calon anggota legislatif atau calon bupati, wali kota, atau bahkan calon presiden, maka kampus pasti rusak. Kampus akan menjadi sansak bagi semua kontestan tersebut. Nah, di sini perlu ada kesamaan. Apalagi kalau di dalam kampus sendiri pasti kalian mengenal kan organisasi ekstra kampus. Ada HMI, BMII, IMM, GMNI, KHMDI, kemudian PMKRI, GMKI, yang semuanya juga mempunyai support untuk baiknya kampus. Kalau ini dibiarkan, tidak diberi tempat pun, ini menjadi masalah. Sehingga apa yang menjadi gagasan tadi, kampanye politik di kampus itu boleh, saya pikir it's okay, memberi fasilitas yang sama untuk semuanya, dan bagaimana cara eksekusinya itu yang lebih tepat dirembukan secara bersama-sama. Ini akan membuat tradisi yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kampanye di kampus jelas dilarang. Ada sebuah ancaman kalau ini dilakukan, yaitu pasti kampus terjadi konflik yang luar biasa, terjadi perdebatan yang hebat. Namun kalau pihak kampus berani, tidak ada masalah. Karena mereka adalah memang orang-orang yang hebat untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan para mahasiswanya. Namun pada kesempatan ini kan ya yang lebih berperan itu adalah elit politik. Mahasiswa sebagai agen yang mungkin terlibat untuk suksesnya itu. Kalau sebatas sosialisasi atau sebatas memberikan materi atau seminar, itu mungkin lebih asik ya, dalam artian tidak ada yang semacam kontestasi yang tidak sehat. Ya siapapun diberikan kesempatan, namun sifatnya bukan kampanye, sifatnya sosialisasi, atau diberikan kesempatan mereka menjadi narasumber, itu mungkin lebih baik ya. Sehingga mungkin dengan media ini teman-teman KPU RI
Saya appreciate kalau misalkan itu yang disampaikan, kampanye di kampus itu boleh, perlu diatur secara lebih detail. Namun kalau yang disampaikan oleh Ketua KPRU itu ditangkap salah oleh teman-teman media, maka lebih baik mungkin perlu diluruskan, karena dari sumber tadi agak ada pemahaman yang berbeda. Semoga kampus menjadi tempat yang sumber dari para pemimpin-pemimpin hebat, dan lebih baik juga menjadi tempat yang selalu demokratis, jadi tidak memberikan hal berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, ataupun orang yang berpikir model satu dan model yang lain. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pemilu 2024 pemilu yang menyenangkan bagi semuanya, tidak memunculkan diskriminasi. Kampanye di kampus atau sebatas sosialisasi di kampus, apa yang menjadi kebijakan KPU perlu kita dukung selama ada dasar yang baik, yang ada dasar yang benar, karena kelihatannya kok undang-undangnya antara sekarang dan kemarin relatif sama. Mungkin menjadi renungan, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.